Sebagian dari Anda mungkin akan langsung merasa geli atau jijik ketika dihadapkan dengan hewan yang bernama ulat, namun tahukah Anda, jika di sekian banyak ulat yang ada, ternyata ada satu jenis ulat yang sudah dibudidayakan oleh banyak orang China, karena memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Ulat yang dimaksud adalah ulat sutra atau ulat mulberry. Setiap tahun China memimpin dunia dalam produksi sutra, yang menghasilkan sekitar 80% dari total produksi global, lebih dari 100.000 ton. Miliaran ular sutra dibesarkan oleh petani China, untuk menghasilkan sutra, bahan dengan nilai intrinsik tinggi, dan banyak diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, dan industri. Kali ini kita akan melihat proses pemeliharaan ulat sutra, dan produksi sutra di China, dari metode tradisional hingga penerapan teknologi modern. Ulat sutra adalah serangga yang telah dijinakkan selama ribuan tahun untuk menghasilkan sutra berkualitas tinggi. Proses pembuatan kepompongnya untuk membuat 1 kg sutra, diperlukan 5.000 hingga 6.000 kepompong ulat sutra, yang setara dengan membesarkan lebih dari 5.000 ulat sutra. Ketika melihat ulat sutra, banyak orang mungkin merasa jijik dengan bentuknya yang aneh, namun tersembunyi di balik bagian luar ini adalah harta karun. Memilih ulat sutra memerlukan pengalaman, untuk memastikan kualitas telur, serta kesehatan. Telur ulat sutra generasi berikutnya diletakkan dalam kelompok besar, dan petani akan dengan hati-hati mengumpulkan telur-telur ulat sutra. Kemudian ditempatkan di lingkungan penetasan yang terkendali, dengan pengaturan suhu dan kelembaban yang ketat. Ketika telur ulat sutra menetas menjadi larva, mereka memulai tahap pertumbuhan yang sangat cepat. Untuk memelihara ulat ini, petani menyediakan daun mulberry segar sebagai sumber makanan utama, dan satu-satunya untuk ulat sutra. Daun mulberry tidak hanya menyediakan nutrisi, tetapi juga secara langsung mempengaruhi kualitas sutra. Daun dicincang halus untuk menyediakan makanan, memastikan bahwa larva kecil diberi nutrisi yang cukup, untuk tumbuh dengan sehat. Sungguh mengherankan bahwa ulat sutra, dapat makan hingga 50.000 kali berat tubuhnya selama tahap menjadi larva. Ini membutuhkan sejumlah besar daun mulberry, dan banyak petani telah beralih membudidayakan pohon mulberry, sebagai bagian pelengkap untuk pemeliharaan ulat sutra. Saat ini orang-orang Cina menanam perkebunan mulberry dalam skala besar. Selama proses pemeliharaan ulat sutra, menjaga lingkungan yang bersih dan aman, adalah yang paling penting. Petani sering menggunakan bubuk kapur, metode tradisional, namun efektif untuk mendesinfeksi area pemeliharaan ulat sutra, dan menjaga tingkat pH yang sesuai. Teknik ini tidak hanya membantu mencegah penyakit, tetapi juga menciptakan lingkungan yang ideal, bagi ulat sutra untuk tumbuh sehat, yang mengarah pada produksi sutra berkualitas tinggi. Kisaran suhu ideal adalah antara 20 derajat Celcius, dan 28 derajat Celcius, sementara kelembaban harus dipertahankan pada 80 hingga 85%. Kontrol tetap terhadap faktor-faktor ini, membantu meningkatkan tingkat kelangsungan hidup ulat sutra, dan meningkatkan kualitas sutra. Pemberian makan ulat sutra adalah proses yang membutuhkan banyak kesabaran. Tugas ini sebagian besar dilakukan dengan secara manual, namun dengan kecerdasan petani China, mereka telah mengembangkan alat pendukung modern pemberian makan, memastikan ulat sutra diberi makan secara konsisten dan efisien. Kombinasi metode tradisional dan teknologi modern, telah membantu China terus memperkuat posisi terdepannya dalam industri sutra global. Hal ini tidak hanya memenuhi permintaan pasar, yang terus meningkat untuk sutra berkualitas tinggi, tetapi juga secara signifikan meningkatkan produktivitas dan kualitas produk. Selama proses pemeliharaan ulat sutra, petani menggunakan bingkai persegi yang terbuat dari kayu, sederhana, namun efektif untuk menyediakan tempat yang aman, dan stabil bagi ulat sutra untuk menempel.
Ini adalah tahap penting ketika ulat sutra memulai proses pembuatan kepompong. Bingkai khusus ini dirancang untuk memfasilitasi penyelesaian proses pemintalan sutra dan pembuatan kepompong oleh ulat sutra. Setiap peternakan dapat memanen jutaan kepompong ulat sutra dalam satu musim, menciptakan pemandangan yang menakjubkan. Sebelum kepompong dapat digunakan dalam industri, mereka harus melalui proses penyaringan menyeluruh. Peralatan pendukung khusus digunakan untuk membuang kepompong berkualitas buruk, memastikan bahwa hanya yang terbaik yang disimpan untuk diproses menjadi sutra premium. Meskipun teknologi telah maju, tahap ini masih membutuhkan keterlibatan petani yang terampil. Mari kita berhenti sejenak untuk berpendapat. Bagaimana menurut Anda tentang cara Cina beternak ulat sutra dan memproses jutaan kepompong ini? Tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar. Di China, perusahaan sutra akan membeli kepompong ulat sutra dalam jumlah besar dari petani yang menyediakan sumber pendapatan yang signifikan bagi penduduk lokal. Ini tidak hanya meningkatkan ekonomi lokal, tetapi juga membantu mempertahankan pekerjaan pemeliharaan ulat sutra tradisional. Di pabrik pemrosesan, sebuah konveyor beroperasi terus-menerus untuk mengangkut kepompong ke area penyortiran. Di sini kepompong yang rusak atau di bawah standar disingkirkan dengan hati-hati. Kepompong kemudian dimasukkan ke jalur perebusan, langkah penting dalam proses produksi. Proses perebusan tidak hanya membantu memisahkan serat sutra dengan mudah, tetapi juga memainkan peran penting dalam membunuh bakteri dan menghilangkan kotoran, yang memastikan sutra mencapai kualitas tertinggi. Sebelum munculnya mesin modern, proses penggulungan sutra adalah seni yang membutuhkan ketangkasan yang hebat. Petani yang berpengalaman akan dengan cermat melakukan tugas ini, untuk membuat sutra kualitas tinggi. Setelah perebusan, kepompong dimasukkan ke dalam mesin penggulung sutra. Serat sutra dari beberapa kepompong secara bersamaan ditarik keluar, dan dililitkan menjadi benang terus-menerus, untuk memastikan panjang dan kekuatan yang optimal. Mesin penggulung sutra modern, telah secara signifikan meningkatkan efisiensi produksi, dan memastikan konsistensi dalam produksi sutra. Namun untuk khusus atau lebih kompleks, benang sutra masih diterapkan dengan metode manual tradisional. Kombinasi teknologi dan keterampilan kerajinan tangan tradisional, memungkinkan produksi berbagai macam kain sutra, untuk memenuhi permintaan pasar global. Setelah digulung, serat sutra menjalani berbagai langkah pemrosesan, tergantung pada tujuan akhir. Beberapa ditenun menjadi kain sutra, seragam halus yang digunakan dalam pakaian kelas atas, bordir, dan kerajinan tangan yang indah. Sutra China tidak hanya digunakan dalam industri mode dan furniture, tetapi juga di bidang medis. Sutra digunakan untuk menghasilkan jahitan bedah, karena keamanannya dan biokompatibilitasnya yang tinggi. Di sektor industri, sutra digunakan sebagai bahan isolasi dalam perangkat elektronik. Selain itu, sutra juga dimasukkan ke dalam kosmetik, sampo, dan produk perawatan kulit, karena mengandung protein alami yang membantu melembutkan dan melembabkan. Pernahkah Anda bayangkan, sebuah kapal dapat berlayar di atas pegunungan, dan ini bukan seperti sesuatu yang keluar dari film, atau mimpi. Ini adalah kenyataan di China. Semua ini berkat bendungan dan sistem tenaga air. Sekitar sepertiga dari kapasitas tenaga air terpasang dunia, berasal dari China. Ini tidak mengherankan, karena ada banyak stasiun tenaga air di negara ini. Beberapa di antaranya bahkan telah mencetak rekor dunia. Misalnya di China ada bendungan bernama Baihetan. Bendungan ini berada di Sungai Jinsha, bagian hulu Sungai Yangtze. Merupakan stasiun tenaga air terbesar di muka bumi, dengan kapasitas terpasang mencapai 1 juta kilowatt, skalanya sangat besar, dan pembangkitan listrik tahunannya benar-benar luar biasa. Meskipun kapasitas terpasangnya lebih rendah dari bendungan Tiga Ngarai, ia masih menempati peringkat
sebagai stasiun tenaga air terbesar kedua di dunia. Faktanya, 5 stasiun tenaga air teratas dunia, semuanya adalah proyek China, dan di China orang benar-benar dapat membuat kapal berlayar di atas gunung. Video kali ini kita akan melihat, bagaimana para insinyur China mencapai prestasi ini. Mereka menggunakan lift kapal untuk mengubah fiksi menjadi kenyataan. Ini adalah stasiun tenaga air Gupitan, dengan bendungan setinggi 232,5 meter, dan total tinggi lift kapal mencapai 199 meter, yang setara dengan gedung 66 lantai. Kapal dinaikkan dalam 3 tahap vertikal untuk melewati bendungan, dan berjalan langsung dari bagian bawah ke bagian atas Sungai Wujiang, menjadikannya salah satu lift kapal terbesar di dunia. Jadi bagaimana cara kerja lift kapal ini? Pertama, kapal seberat 500 ton, memasuki ruang pengangkut. Kapal raksasa berukuran panjang 40 meter, dan lebar 12 meter, ruangan tersebut dibanjiri air. Untuk menciptakan saluran air yang bergerak, lift ini ditarik oleh 256 kabel baja, dan dinaikkan serta diturunkan secara vertikal, melalui sistem pendakian rak roda gigi, dengan setiap tahap memakan waktu sekitar 30 menit. Kapal harus naik melalui 3 tingkat lift kapal, yang memakan waktu total sekitar 2,5 jam, sehingga mengurangi perjalanan hingga 4 hari, dibandingkan dengan rute berliku tradisional. Proyek ini telah memulihkan navigasi penuh di sepanjang Sungai Wujiang, yang membuka jalur yang menghubungkan Guizhou ke Sungai Yangtze, meningkatkan kapasitas angkutan tahunan, menjadi 5 juta ton, dan meningkatkan pengembangan zona ekonomi Guizhou bagian tengah. Asosiasi Pengiriman Internasional, bahkan menggambarkannya sebagai pendefinisian ulang kemungkinan navigasi pedalaman. Sekarang amati sebuah kapal yang berlayar di atas kanal, yang saat mendekati gedung lift tinggi, memasuki bagian dalamnya. Di dalam, struktur kabel pengangkat tergantung, diapit oleh 2 baris drum, dan kotak roda gigi di kedua sisinya. Bagi penghuni gedung bertingkat biasa, lift seperti itu mungkin terlihat mustahil, dan lambat, mengingat ukuran internalnya yang sangat besar. Namun para perancang mengklaim bahwa lift kapal ini dapat menaikkan, dan menurunkan kapal seberat 500 ton, dalam waktu sekitar 10 menit. Dengan kata lain, kapal penumpang standar, dapat dengan mudah berangkat dari posisi semula dalam waktu yang singkat. Pengangkatan besar tersebut memiliki kapasitas beban maksimum sebesar 18.800 ton, meskipun sebuah kapal mungkin memerlukan waktu lebih lama untuk diangkat sepenuhnya, hampir tidak ada yang peduli, karena kendaraan apapun yang diangkut air, akan diangkat hingga ketinggian 72 meter yang mencengangkan. Beberapa orang bahkan menyebut, sistem pengangkat kapal di Bendungan Gupitan, sebagai prestasi teknik yang luar biasa. Tentu saja pujian tersebut terbuka untuk diperdebatkan, karena pengangkat kapal telah diterapkan di berbagai belahan dunia selama beberapa waktu. Namun Anda mungkin melihat bahwa sistem ini, tidak terdiri dari satu lift, sebenarnya terdiri dari 3. Setelah lift pertama, ada lift kedua yang mengangkat kapal hingga ketinggian 130 meter, prinsip operasinya sederhana. Kapal masuk menggunakan sistem aktif, dan kemudian diangkat secara keseluruhan melalui sistem pengangkat Bendungan Gupitan. Permukaan air seluruh alur pelayaran dinaikkan hingga 199 meter, ketinggian pengangkatan kapal setara dengan gedung 66 lantai. Hal ini membuat orang benar-benar mengagumi kecerdikan insinyur Cina, karena ketinggian angkat 199 meter, hampir tidak terbayangkan dalam keadaan normal. Nah, bagaimana menurut kalian dengan desain insinyur China ini? Apakah mereka benar-benar cerdas, atau biasa saja? Silahkan masukkan pendapat kalian di kolom komentar.